benar-benar patut dicurigai. Jangan-jangan wanita itu pacarnya, selingkuhannya, simpanannya. Kalau perempuannya namanya Clara bukan nih? Kirang terang neng, ina mah abim. Atuh upami hoyong ieu mah terang mah atos we atuh angkat ke rumah sakit ka ibu mertua. Panginten itu padena nuju di ditu. Terus rumah sakitnya tuh rumah sakit apa, Bi? Bibi terang teh bikin. Oh terang, bibi rumah sakit nama rumah sakit pamit telepat nama neng kamar. Tapi Bibi yakin itu kalau si bapak itu ke rumah sakit? Iya, kesini juga sekalian pengen nyari bapak, Bi. Tapi kalau memang sekarang bapak ada di rumah sakit ya bener nggak di rumah sakit ya, takutnya kita udah kesana taunya bapaknya nggak ada, Bi. Oh atau neng kak, ini aja buminya Rani. Dan tadi teh kedengaran telepon-teleponnya sama Neng Rani, itu adiknya Pak Denon. Pembantu itu mendengarkan pembicaraan Pak Denon lewat telepon. Dia menelpon adiknya. Dan sebelum pergi, dia menelpon lagi seorang wanita yang kata pembantu itu dia nggak tahu itu siapa. Gimana nih Mbak, kita sih mau ngikut aja keputusannya dari Mbak juga kan? Kita juga bingung. Atau kok? Bingung. Iya, apakah memang mau ke rumah sakit atau memang kita meminta penjelasan sama tadi Mbak Rani itu? Ke Rani aja dulu yuk, yang maksudnya biar kita tahu dulu kan pasti Rani tahu lah informasinya. Dan akhirnya tim The Bank Rahasia pun beserta klien kita, Ibu Rista tidak membuang-buang waktu. Kita langsung aja ke tempat usaha adiknya Pak Denon. Sesampainya di sana kita turun rame-rame dan begitu adiknya Pak Denon melihat Mbak Rista. Loh, kok Teteh ada di sini? Ran, tadi aku dari rumah ibu, terus ketemu sama si Mbok juga. Terus kata si Mbok katanya, ibu rumah sakit sama Mas Denon, tapi sempat telepon sama kamu ya? Tadi sih emang kesini, cuman pergi lagi. Tapi kok Teteh tumben banget sih nyari aku kesini? Terus bawa-bawa kamera gini juga apaan sih Teh ini Teh? Enggak, jangan salah sangka dulu. Teteh kan memang lagi ada masalah sama Mas Denon. Cuman bingung sih mesti gimana juga, karena kan sama kamu juga nggak ada komunikasi, sama Mas Denon Ya juga terus nggak ada kenapa Teteh baru sekarang nyari aku? Enggak, karena tadi Mbak bilangnya sih, Mbak di rumah itu bilangnya ada kontak sama kamu, makanya Mbak kesini, mana tahu di sini bisa ketemu. Ya tadi gitu. kesini sebentar, tapi kan Teteh istrinya malah nih, harusnya Teteh yang lebih tahu dong. Adiknya Mas Denon tampak sama sekali nggak suka dengan kehadiran kita semuanya. Apalagi dia ini nggak suka dengan kehadiran dari kakak iparnya sendiri, si Mbak Rista. Udah Teh, mending sekarang Teteh pulang aja, ini malu. Ini tuh di kafe Teh. Nanti gimana kalau tamu yang datang ini ngelihat, nanti disangkanya gimana-gimana. Sekarang mendingan Teteh cari aja di mana gitu. Di sini memang nggak ada. Tadi kesini ngomongin apa aja kalau boleh tahu? Ya adalah pokoknya ngomongin hal-hal sesuatu aja sih. Maksudnya ya hubungan kontak adik sama kakak aja. Nggak gimana-gimana kok. Karena memang adiknya Pak Denon ini nggak suka sama Ibu Rista, nggak suka sama kehadiran Bu Rista, akhirnya terjadi perdebatan dan cekcok di sana. Siapa tahu aja ngobrolin hal yang lain, mungkin Enggak. kayak seolah-olah banyak kayak nutupin apa Iya, gitu. nah denger deh, nah kasihan juga anak-anak dah, Teteh tuh Ya lagi banyak semestinya masalah. Teteh yang lebih tahu urusan suaminya lah. Kenapa nanya ke aku dan Teteh tuh Ya baru kan kamu sekarang adiknya datang nanti ada lagi. komunikasi kan, mungkin kalau sama Teteh dia masih kagok, kalau sama kamu kan mungkin ada keterbukaan. Enggak. Teteh ngomong kayak gini bukan apa-apa buat anak-anak Enggak, juga, Nak. tadi kita juga cuma ngomongin hal apa? Cuma ngomongin ibu sakit aja, nggak ngomongin yang lain-lain kok. Udah Nah, mending Teteh cari yang lain aja Dengar deh. ya, selama ini Teteh tuh diam, Enggak, Teteh enggak, itu enggak. sibuk. Tapi nggak Teteh mungkin. udah Iya kan Teteh juga nggak mungkin ya. ya. Udah Teteh udah. Mbak, maksudnya Teteh ini loh, cari ini yang kakak lain iparnya aja sendiri deh. kok nggak mau Ya udah, bantu? udah, Dia ya memang udah. nggak pernah menghargai, selama ini dia kayak gitu juga. Mbak, sabar coba. Enggak bisa juga. Nak. Mbak. Dia masuk ke dalam ruangannya. Di situ kita tidak mendapatkan informasi apa-apa. Nak, tolong dengerin dulu Teteh. Enggak, Teh, udah. Udah, mendingan kita masuk ke dapur aja. Udah nggak ada, Sampai ke udah nggak dapur. ada di sini. Udah Teteh pulang Ini aja buat deh. kamu juga, Nay. Nggak ada, Teh. Udah Teteh pulang aja sekarang. Cari aja ke yang lain. Enggak, memang dia kayak gitu terus sih. Saya kadang-kadang bingung deh. Dia dari dulu tuh nggak pernah menghargain. Dia selalu nyalahin Teteh. Udah kan ini kan buat anak-anak juga kan. Iya Mbak, Iya, sabar, Mbak. Mbak sabar. Nggak apa-apa, jangan maksudnya emosi gini loh. gitu Mbak. Iya. Apaan sih kamu diminta paksa-paksaan? Ya udah sekarang gini aja, ini kan mungkin dia lagi sibuk kerja juga, kita kan nggak enak nih, ini kan di lingkungan kerjanya dia. Besok mungkin siapa tahu kita bisa datang lagi ke sini aja. Ya udah deh, kan di sini juga dia tetap nggak ngasih info. Udah kita ke rumah aja, ke rumah sakit. Daripada kita ngotot terus pengen ketemu sama adiknya si Mas Denon ini tapi nggak ada hasil, akhirnya si Mbak Rista ini ngajak kita untuk langsung ke rumah sakit. Dan langsung aja kita meluncur ke rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit, ini kalau misalnya kita semuanya pada turun, berarti nanti akan ada kecurigaan. Nah yang turun di rumah sakit hanya Bacun untuk memeriksa dan menyelidiki keadaan di rumah sakit tersebut. Keadaan di mana ibunya Pak Denon alias mertuanya Ibu Rista itu dirawat.
gue tanya-tanya sama bagian informasi tentang yang namanya Mas Denon, mungkin di situ ada data-data jam besuk di situ, tapi ternyata nggak ada juga. Gue tanya-tanya ibu mertuanya juga yang lagi sakit. Gue udah muter-muter ke bagian sana, ke bagian sini, sampai nanya-nanya ke security juga, tapi ternyata nggak ada hasil juga. Lumayan lama menyita waktu muter-muterin rumah sakit, daripada udah lama keadaannya di situ nggak bener juga, mendingan gue balik aja ke dalam mobil dan langsung aja gue laporan sama anak-anak. Dan ternyata memang ya udah, anak-anak harus memaklumi aja apa yang udah gue kerjain, bahwa ternyata gue udah masuk dalam rumah sakit itu tidak ada hasil. Dan karena memang kita nggak punya clue apapun, akhirnya tim di Baik Rahasia beserta klien kita Ibu Rista itu memutuskan untuk menghentikan penyelidikan di hari pertama dan melanjutkannya esok di hari kedua. Oke guys, ini penyelidikan di hari kedua. Yes. Itu Mbak semalam tuh gimana Mbak? Suaminya pulang nggak Mbak? Pulang malam. Terus pagi juga biasa mandi, tapi belum sempat ngomong dia udah pergi duluan. Kan biasanya dia kalau selalu pamit ya minimal air putih yang udah disiapin diminum ini enggak, dia udah mandi langsung cabut. Jadi kayak nggak ada komunikasi sama sekali. Bener-bener gelagatnya berubah, bener-bener sikapnya itu buat barista bingung. Apa yang sebenarnya disembunyikan sama Pak Denon? Ya udah Mbak, sekarang kita mau kemana nih? Lakukan penyelidikan. Punya ide lagi? ya kan kemarin kita udah ke kantor, dari kantor kan udah dibilangin cuti. Sementara kita kan bingung mau kemana, ya paling nggak akan jauh pasti ke rumah mama. Oh, ke rumah mamahnya lagi. Kemarin kan kita cuma ketemu pembantunya doang. Iya bener sih. Ya udah, kita langsung menuju ke rumah ibu mertua Pak Denon. Di situ kita turun semua, gue, Bacun, dan Fiona serta klien kita Ibu Rista. Misi. Loh, ngapain teh di sini? Emang nggak boleh ya? Ya teteh mau ngapain ke sini? Ya nggak boleh ya, biarin aja, kan saya mau nengok ibu. Sekalian memang saya mau nyari Mas Denon, mana tahu ada di sini. Oh, Mas Denon nggak ada di sini teh? Atau kayak gini deh, kita kan cari-cari Pak Denon ini nggak ada nih. Pengen kali aja nih tahu nih mbaknya. Iya Ran, bukannya apa-apa ya? Enggak, memang nggak tahu. Kalau misalkan ada pun nggak ditutup-tutupi kok Ya teh. udah nggak apa-apa ya, yang penting Mbaknya boleh masuk dong. Kita Iya. boleh Masa nggak boleh sih? Ya bukan nggak boleh masuk, masalahnya mama lagi sakit, nanti malah tambah Ya sakit. memang di dalam Ada itu masalah bakal bikin kayak mama gini. sakit, kan sengaja kesini cuma Ya sekalian tapi kan nengokin mama namanya juga. orang tua teh ada pikiran. Iya kan banyak orang juga nggak mungkin ganggu mama dong. Iya, tapi tetap aja nanti tanya kenapa, ada apa ini? Biarin tetehnya masuk, kita tunggu di luar nggak apa-apa kok. Iya Ran, kamu selama ini nggak pernah menghargain Ya, teteh tapi deh. bukan kayak gitu teh. Kita semua bingung gitu lah, ini kan ada hubungan saudara, ini ada hubungan keluarga. Jadi wajar lah kalau dia ini mencari suaminya, kalau dia ini mau jengukin ibu mertuanya. Ini yang ada kita malah dilarang-larang sama adiknya si Mas Denon. Udah kita mau masuk aja deh. Kan? Barista mau nyelonong masuk nggak boleh. Akhirnya dorong-dorongan sampai akhirnya si adik iparnya itu manggil orang dari dalam. Dia manggil suaminya. Ada apa nih? Rame-rame gini? Iya nih kan kita dari tim Balik Rahasia pengen ngebantuin barista, pengen ketemu sama mertuanya. Bisa nggak dia masuk kan? Sebentar dia aja, nggak apa-apa, kita tunggu di luar. Iya. Tapi ini mohon maaf, Mama lagi sakit. Tolong jangan pada berisik di sini, jangan rame-rame di sini. Kang, Ya. saya juga di sini bukan untuk masuk berisik, saya cuma pengen masuk, pengen nelfon mama. Minimal kita suruh dulu masuk, hargain dong. Kang, kan saya juga bagian dari keluarga di sini juga. Tapi Teteh kan tahu Mama lagi sakit. Iya, saya juga mama lagi sakit, saya kan nggak mungkin teriak-teriak. Saya kan mau nengok mama, kan itu juga mama saya juga dong. Tapi mohon maaf nih, mending pergi aja. Enggak, saya pengen masuk dulu. Lah, Mas nggak boleh gitu loh, ini masih hubungan keluarga loh. Bu Rista diusir. Bu Rista disuruh keluar. Di situ akhirnya gua sama Bacun coba bujukin lagi Fiona mengikuti Bu Rista. Ternyata Fiona sama Mbak Rista ini melihat sesuatu. Ternyata mereka ini melihat mobilnya si Mas Denon. Kang, buka dulu, Kang. Cun. Apaan sih? Kenapa? Kenapa? Mbak, sini, Mbak, ayo. Yaudah, ayo, cepet, ya kita kejar. Ayo, cepetan kita kejar.